Dalam setiap proses pengeringan, kita dapat menentukan berapa atau bagaimana laju pengeringannya. Pada dasarnya, kurva laju pengeringan dapat kita lihat seperti yang ada pada gambar di sebelah kiri. Kalau kita lihat bagian-bagiannya, maka di awal proses pengeringan, biasanya laju pengeringannya bersifat naik. Jadi di awal proses pengeringan, dan biasanya ini waktunya tuh singkat, laju pengeringannya naik. Setelah beberapa saat, lalu laju pengeringan akan memasuki laju konstan atau laju tetap. Setelahnya, pengeringan akan berlangsung pada laju yang menurun. Nah, laju menurun ini terjadi setelah laju tetap dan akan terus terjadi sampai pengeringan dihentikan. Secara grafik kita bisa lihat berbagai atau proses pengeringan dengan berbagai lajunya pada gambar di samping. Jadi dari awal itu adalah titik A. Di awal proses kita biasanya akan menemui laju pengeringan yang naik. Ya, jadi lajunya naik. Tapi ada juga proses-proses pengeringan di mana kita bisa saja menemukan laju konstan sejak awal atau bahkan laju menurun di awal. Nah, biasanya laju pengeringan itu naik di awal karena kandungan air yang ada pada permukaan bahan itu tinggi, sehingga cukup banyak yang menguap di awal. Nah, selanjutnya proses pengeringan akan memasuki laju konstan. Jika kita lihat dari titik B ke titik C, ini menunjukkan laju konstan. Ya, jadi walaupun kandungan air bebas pada bahan itu terus menurun sepanjang titik B ke C, namun lajunya tetap konstan. Sekian kilogram H2O per meter kuadrat permukaan bahan per jam. Nah, selanjutnya ketika telah mencapai titik C, laju pengeringan akan mengalami penurunan. Jadi dari titik C ke titik D dan ke titik E, ini disebut sebagai laju pengeringan menurun. Titik C atau titik peralihan dari laju konstan ke laju menurun, ini kita sebut sebagai titik kritis, di mana pada titik inilah terdapat kandungan air kritis pada bahan. Dari titik C ke titik D, biasanya ini terjadi pengeringan permukaan bahan. Nah, jadi dari titik C ke titik D, ini temperatur bahan mulai naik. Lalu karena temperatur bahannya naik, maka permukaannya mulai mengering. Dari titik D ke titik E, karena permukaan bahan telah kering tapi permukaan bahan tersebut terus dipanaskan oleh udara yang mengalir, maka bidang penguapan itu bisa masuk ke dalam bahan. Secara visual mungkin terlihat seperti keriput. Ditinjau dari posisi atau pergerakan bahan padatnya, maka proses pengeringan dapat dibagi menjadi dua, yaitu operasi diam dan operasi bergerak. Operasi diam ini artinya bahannya diam saja, sedangkan operasi bergerak ini bahannya bergerak. Pada kedua kasus tersebut, udaranya pasti bergerak secara konveksi. Nah, jika bahannya berada pada posisi diam, itu biasanya operasinya dilangsungkan secara batch. Sedangkan jika bahannya bergerak, maka operasinya dilakukan secara kontinu. Yang perlu Anda ingat adalah setiap bahan padat memiliki karakteristik spesifik dalam peristiwa pengeringan. Pada slide ini kita akan melihat bagaimana proses pengeringan adiabatik. Proses pengeringan adiabatik ini dapat kita gambarkan melalui skema di bawah. Jadi pada skema di bawah ini terdapat satu ruangan yang diinsulasi sehingga panas yang ada di dalam ruangan tidak akan bisa keluar. Dalam ruangan tersebut terdapat air dengan temperatur TW.
Lalu dimasukkan udara kering sebanyak 1 kilogram pada kondisi operasi berikut. Udara kering ini memiliki kandungan uap air sebesar W1. Jadi udara kering ini bukan udara yang mengandung uap air sebanyak 0%, bukan, tapi masih mengandung uap air sekian persen. Ketika udara kering ini masuk ke dalam ruangan terinsulasi, udara kering ini akan mengambil uap air yang ada di dalam ruangan terinsulasi tersebut. Lalu udara kering tersebut akan keluar pada kondisi yang berbeda. Udara kering yang keluar akan menjadi udara yang jenuh oleh uap air. Di sini kita bisa melihat jumlah uap airnya adalah W2. Ya. Jadi udara yang masuk dengan kandungan uap air W1, dia mengambil uap air di dalam insulated chamber dan keluar sebagai udara dengan kandungan uap air sebanyak W2, di mana W2 ini lebih tinggi nilainya daripada W1. Selama proses, wet bulb temperature atau temperatur bola basah dari udara tidak berubah. Tapi dry bulb temperature-nya atau temperatur bola kelingnya bisa saja berubah karena udara tersebut telah mengalami juga perubahan kandungan uap air. Berikut disajikan psychrometric chart. Anda telah mendapatkan materi mengenai psychrometric chart ini di kuliah sistem utilitas saat membahas mengenai air pendingin. Mohon diingat kembali apa itu psychrometric chart. Chart ini menunjukkan berbagai kondisi, berbagai nilai-nilai spesifik untuk udara pengering yang digunakan dalam proses. Pada kelas sistem utilitas, Anda menggunakan chart ini untuk menentukan kondisi-kondisi dari udara yang digunakan untuk mendinginkan air pendingin. Pada materi SOTP kali ini, Anda menggunakan chart ini untuk menentukan kondisi-kondisi dari udara kering yang digunakan untuk mengeringkan bahan pangan Anda. Jika Anda melakukan proses pemanasan atau pendinginan udara Anda, maka dry bulb temperature dari udara Anda akan berubah. Misalkan pada kasus ini, Anda punya udara pada titik A. Lalu udara tersebut dipanaskan hingga mencapai titik B. Jika Anda melakukan pencampuran pada contohnya, sebagai contoh Anda memiliki suatu bahan pada kondisi A, lalu yang lainnya pada bahan lainnya atau udara lainnya pada kondisi B, lalu Anda campurkan, maka campuran tersebut akan ada pada titik C kondisinya. Nah, ini berikutnya adalah untuk kasus pengeringan adiabatis. Mohon ingat, pada kasus pengeringan adiabatis, artinya entalpi dan wet bulb temperature dari udara yang Anda gunakan itu konstan. Maka, jika kondisi awal dari udara Anda adalah di titik A, dan dilakukan pengeringan adiabatis menggunakan udara Anda, maka kondisi akhir dari udara Anda bisa berada pada titik B. Ya. Jadi bagaimana cara menentukan berhentinya titik B ini di mana posisinya? Anda lihat bagaimana kandungan atau relative humidity dari udara Anda. Ingat kembali bahwa garis-garis lengkung ini menunjukkan garis relative humidity. Titik A ada posisi di sini, artinya relative humidity-nya cukup rendah. Setelah melakukan pengeringan adiabatis, tentunya relative humidity dari udara Anda akan meningkat. Contohnya misalnya di sini. Jika saya tidak salah ini adalah garis 90%, garis yang terakhir sebelum garis terakhir ini ya. Nah, garis yang ada di luar ini yang paling terakhir ini Anda bisa menemukan nanti data-data wet bulb temperature. Harap ingat kembali, Anda lihat kembali psychrometric chart yang pernah diberikan. Ya, jadi kalau Anda lihat titik A ke titik B itu suatu garis lurus yang mana kondisinya itu adalah memotong wet bulb temperature dan entalpi yang sama. Itulah kasus di mana Anda melakukan pengeringan adiabatis.
Ini ada soal yang bisa Anda gunakan untuk latihan. Silakan dikerjakan.